Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Agustina dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kuliah saya, yang dimana itu tentang jasa-jasa bank lainnya dan tugas Bank Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini adalah kegiatan perbankan yang ketiga, yang dimana tujuannya untuk pemberian jasa-jasa adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan, semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Yang kedua yaitu keuntungan jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank itu keuntungannya yang pertama biaya administrasi, yang kedua biaya kirim, yang ketiga biaya tagih, yang keempat provisi atau komisi, yang kelima itu sewa, keenam yaitu biaya iuran. Jenis-jenis bank lainnya, yang pertama kirim uang atau transfer. Transfer adalah merupakan jasa pengiriman uang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, clearing atau clearing merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang dikeliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek yang berasal dari dalam kota. Peserta clearing ini yaitu bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Yang ketiga, inkaso atau collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contohnya, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Balikpapan, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso ini. Warkat-warkat yang dapat ditagih melalui inkaso misalnya yaitu cek atau bilet giro atau wesel atau dividen. Yang keempat, safe deposit box. Safe deposit box ini merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Bentuk berupa kotak di mana terdapat ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabahnya. Yang kelima yaitu bank card. Bank card adalah kartu plastik atau yang biasa kita sebut dengan ATM, yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas atau ATM ini. Yang keenam yaitu banknotes, merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan oleh bank di luar negeri. Banknotes dikenal dengan devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua notes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung pada peraturan devisa di negara yang asal bank tersebut. Yang ketujuh yaitu travel checkway. Travel checkway ini dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya dipergunakan oleh orang-orang yang berwisata atau untuk orang-orang yang senang bepergian atau traveler. Traveler check ini diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu, seperti halnya uang kartal, dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Yang ke-8 yaitu letter of credit. Itu merupakan salah satu bank yang diberikan Yang ke-8 yaitu letter of credit, merupakan salah satu bank
yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, termasuk barang dalam negeri. Kegunaan letter of credit ini yaitu untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual, yaitu eksportir, dalam transaksi dagangannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu tentang tugas-tugas Bank Indonesia. Mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka BI memiliki tugas, yaitu yang pertama, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang hubungan dengan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman luar negeri. Mana tahu, usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI berkaitan dengan penerbitan surat utang negara. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Hubungan dengan dunia internasional. Yang pertama, dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, organisasi dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi jasa-jasa bank dan tugas-tugas Bank Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.